industri kaca bahkan meminta pemerintah untuk menambah bantuan-bantuan untuk meningkatkan kinerja industri kaca. Salah satunya adalah lewat HGBT. Persis. Meminta untuk melanjutkan begitu ya dari HGBT ini, bahkan memperluas juga begitu industri yang mendapatkan HGBT ini sendiri begitu Pak. HGBT berdampak positif terhadap industri kaca karena dua raksasa perusahaan luar negeri, itu dari Tiongkok dan dari Korea, sudah mulai membangun pabrik karena mereka tertarik dengan janji pemerintah harga gas $6. Sekarang mereka dalam tahap realisasi. Seandainya ini tidak dilanjutkan, maka investor akan kecewa dan mungkin berikutnya tidak ada investor lagi yang akan mau datang. Karena mereka semacam kayak dikelabui gitu ya, dijanjikan tapi tidak direalisir. Kepastian inilah yang harus segera disampaikan oleh pemerintah. Energi dilanjutkan sekarang dan akan diperkuat karena ada dua pabrik spesifik untuk kaca lembaran. Dengan adanya dua pabrik ini, maka kapasitas produksi di Indonesia akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun. Baik. Kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 900.000 ton. Peluang ekspor sangat besar, lebih dari 50%. Artinya devisa akan meningkat kalau kebijakan itu berlanjut dan diperkuat. Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Justinus. Tapi izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Sobur. Pak Sobur, tadi Pak Justinus menyebutkan bahwa memang kan kalau dari industri kaca sendiri, salah satu tantangannya adalah kita sudah menghadapi deindustrialisasi. Tapi kalau dari industri mebel sendiri seperti apa tanggapannya Pak Sobur? Hampir sama, deindustrialisasi ini kan merata di semua sektor ya, tidak terkecuali di industri mebel dan kerajinan. Karena itu tadi ya, mengapa justru yang mengalami pertumbuhan di ASEAN Community itu Vietnam dan Malaysia, ada apa gitu ya? Mereka tidak punya resource sebesar kita, ya. Mereka hanya 1/6 dari kita gitu ya. Vietnam itu ya, merdekanya juga tahun 76 gitu ya. Kenapa kita yang justru lebih abang, lebih kakak malah kalah? Berarti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang tadi saya katakan, ada sejumlah regulasi yang harus kita cek ulang. Saya mau mengatakan bahwa daya saing kita udah kalah jauh dibanding dua negara tadi gitu ya. Kita mungkin bisa bersaing dengan Thailand dan Filipina untuk di industri mebel dan kerajinan. Tapi juga industri makanan misalnya atau buah-buahan, saya kalah jauh. Industri itu dengan Malaysia, dengan Thailand apalagi gitu yang sudah punya ikon mereka di sana ya. Jadi saya lihat kata kuncinya bagaimana pemerintah yang baru ini menata ulang kalau perlu ya, mencek ulang bagaimana supaya daya saing kita ini meningkat. Itu adalah kata kunci yang paling penting. Baik. Karena itu dengan memilih satu persatu misalnya dari poin pajak saja malah harusnya mungkin dikurangin bukan ditambah gitu ya. Betul. Semoga didengarkan begitu ya oleh pemerintah begitu permintaan dari sejumlah industri yang bahkan sebenarnya secara cadangan devisa berkontribusi cukup besar. Kita kupas selanjutnya mengenai kebijakan terkait dengan impor. Seperti yang kita ketahui begitu ya Pak Sobur dan juga Pak Justinus, ini kan pemerintah sedang menggalakkan kembali begitu pembatasan. Mungkin sebenarnya problem utamanya adalah barang jadi, tapi ternyata bahan baku pun dibatasi. Bagaimana tanggapannya terkait dengan hal ini Pak Sobur? Apakah ini menjadi tantangan juga begitu untuk industri mebel untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2025? Ya, kita tahu coba Diana ya. Setiap orang di Indonesia ini yang memasuki rumah tangga butuh mebel pasti ya, karena dia merupakan bagian terpenting dari sebuah rumah. Nah, impor kita otomatis naik juga, lihat dari data ya, udah mendekati $1 miliar atau 16 triliun nih. Ini juga problem ya yang harus mungkin dicegat oleh pemerintah supaya laju impornya berkurang sehingga peluang pasar yang muncul itu tidak kita berikan keluar tapi diambil optimal oleh kita. Nah, kami di HIMKI punya anggota kan cukup besar ya, lebih dari 2.000 yang notabene sebagian besar ya, 95% itu adalah eksportir. Tapi manakala domestik juga sekarang menarik pertumbuhannya, itu kami juga akan melirik dan mungkin mengambil peran itu supaya tidak diambil oleh orang lain. Karena ternyata untuk ekspor tidak mudah dengan geopolitik yang seperti yang sekarang ini terjadi, kontainer susah, harga angkut mahal, ya dan lain sebagainya yang memungkinkan justru kita harus melihat pasar dalam negeri. Karena itu ada sejumlah aturan yang harus bisa jadi ya, kalau kita menolak mungkin nggak bisa di WTO, tapi bagaimana mengatur supaya impor ini menjadi tidak semudah seperti sekarang kayak. Baik.
masuk gitu ya. Mungkin ditaruh di Papua gitu atau di mana barang-barang impor itu, atau pajaknya tadi Pak dinaikin dengan barrier-barrier tertentu. Iya. Jangan memberikan PPN yang besar ke apa namanya industri dalam negeri justru. Baik, diharapkan ada kebijakan yang lebih bijak begitu ya terkait dengan impor ini. Pertanyaan yang sama dan juga mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir di dialog kali ini kepada Pak Justinus. Bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan aturan impor yang sedang digalakkan oleh pemerintah, lebih tepatnya berkaitan dengan bahan mentah begitu yang juga akan menjadi tantangan terhadap industri kaca sendiri, Pak? Ya, regulasi terkini itu menghambat masuknya bahan baku. Khususnya bahan baku dan bahan baku penolong yang belum dibuat di dalam negeri. Seharusnya itu dipermudah dan dipermurah termasuk biaya masuk. Contoh, kaca lembaran diproses menjadi kaca pengaman untuk otomotif. Dibutuhkan polivinil butiral sebagai perekat kaca, sebagai kaca depan. Itu sangat penting untuk industri otomotif, tetapi masuknya atau impornya bahan baku penolong yang belum bisa dibuat dalam negeri justru mengalami hambatan. Nah, tingkat pelaksanaan sampai ke level sehari-hari inilah yang perlu diperkuat dengan melibatkan kementerian teknis terkait dan juga pelaku usaha dalam industri. Kami merasakan hal ini karena pernah juga terjadi sebelumnya hal-hal seperti ini. Tidak semua bahan baku dan bahan baku penolong itu sudah diproduksi dalam negeri karena skalanya belum. Tapi multipliernya ke industri lain itu sangat menentukan. Ini yang sangat kami rasakan. Khususnya tadi sebagai contoh polivinil butiral itu belum dibuat dalam negeri dan kami perlu untuk nanti dijadikan satuan kaca untuk diproses ke menjadi bagian dari mobil. Kita tahu bahwa ekspor mobil itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan devisa. Tadi sebagai contoh misalnya Thailand. Thailand sudah membuat 2 juta mobil per tahun. Indonesia terperangkap di 1 juta. Padahal penduduk kita lebih banyak. Tetapi Thailand mempunyai daya saing yang jauh lebih tinggi. Baik. Dalam hal-hal seperti kecil inilah yang perlu sangat diperhatikan nanti. Saat ini harus selesai diselesaikan dan dipastikan lagi di pemerintahan berikutnya.